Ketika kamu mengubah sikapmu, maka kamu akan mengubah dunia yang kamu jalani. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku Attitude is Everything, karya Jeff Keller. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas pentingnya sikap dan perilaku seseorang dalam meraih kesuksesan. Saking pentingnya hal ini, bahkan ada perumpamaan, ubahlah sikapmu, maka hidupmu akan berubah. Jeff menjabarkan langkah-langkah untuk mengambil alih hidup kamu dan melepaskan potensi kamu yang luar biasa. Dia juga berbicara dari pengalamannya melakukan perubahan karir dari yang awalnya pengacara hingga menjadi pembicara terkenal pada masanya. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, sikap kita adalah jendela dunia. Jeff awalnya bekerja sebagai pengacara dan memiliki hidup yang cukup nyaman. Walaupun begitu, dia merasa ada yang kurang dari hidupnya. Jeff tidak puas dengan pekerjaan yang dijalani. Lama-kelamaan, dia pun frustasi dan tanpa sengaja menemukan satu iklan TV tentang kursus yang disebut dengan mental blank. Intinya adalah tentang bagaimana segala sesuatu yang kita capai berdasarkan keyakinan alam bawah sadar kita. Dari kursus tersebut, Jeff mulai membaca topik ini dengan lebih dalam. Hidupnya pun perlahan berubah. Semua ini dimulai saat dia mengubah sikap negatifnya menjadi sikap positif. 4 tahun kemudian, Jeff memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya sebagai pengacara dan menjadi pembicara yang membantu orang lain untuk mengubah hidup mereka. Mungkin banyak orang sulit percaya, namun perlu disadari kalau kesuksesan itu adalah keadaan pikiran. Jika kamu ingin sukses, maka kamu harus berpikir dirimu merupakan orang yang sukses. Semua ini berujung pada sikap dan perilaku seseorang dalam menjalani hidup. Sikap kita merupakan filter mental yang kita gunakan untuk melihat dunia. Sama halnya seperti kita memakai kacamata berwarna merah, maka semuanya akan tampak berwarna merah. Begitu juga dengan sikap kita. Beberapa orang memiliki filter mental optimis, sedangkan yang lain memiliki filter pesimis. Inilah perbedaan antara saya bisa dan saya tidak bisa. Orang dengan sikap negatif memikirkan masalah, sedangkan orang dengan sikap positif memikirkan kemungkinan. Coba kamu ingat, ketika kamu kecil dan mulai belajar berjalan, pasti kamu gagal berkali-kali. Tetapi pada akhirnya, setelah banyak mengalami kegagalan, kamu bisa berjalan dengan baik. Namun seiring bertambahnya usia, sikap kita tidak seperti anak kecil tadi dalam melihat dunia. Pikiran kita sudah dipenuhi dengan kritik, kisah kegagalan, dan penolakan masa lalu yang akhirnya mempengaruhi sikap kita terhadap dunia. Oleh karena itu, penting untuk menghapus semua pengalaman negatif masa lalu yang seringkali menahan dan menghambat kinerja kita. Ingat, ketika kamu memulai sesuatu, kamu memiliki awal yang baru dan tidak ada relevansinya dengan kegagalan di masa lalu. Ada sebuah kalimat yang menarik, kita akan menjadi apa yang kita pikirkan. Jeff memperkenalkan sebuah ide berupa pikiran dominan. Jadi, pikiran dominan adalah sesuatu yang memenuhi pikiran kita sehari-hari. Jika kita terus-menerus memikirkan suatu tujuan, maka kita akan mengambil langkah untuk bergerak menuju tujuan tersebut. Dengan sikap negatif, kita tidak akan pernah mengambil langkah pertama itu. Jika kita terus berpikir negatif, maka kita akan menghasilkan tindakan negatif. Sebaliknya, kita harus melatih pikiran positif. Selalu berpikir positif hingga menjadi sebuah kebiasaan. Pada akhirnya, keyakinan ini akan membawa kita di posisi sekarang dan cara kita berpikir tentang berbagai hal dari titik ini ke depan akan membawa kita ke masa depan. Kedua, waspada dengan ucapan. Kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Jeff percaya bahwa kata-kata dapat membangun masa depan, menghancurkan peluang, atau membantu mempertahankan status quo dalam hidup. Pilihan kata akan menentukan kepribadian kamu. Ingat, pikiran akan menjadi ucapan. Ucapan akan menjadi keyakinan. Keyakinan akan menjadi tindakan. Dan tindakan akan menjadi hasil.
Tadi di awal kita sudah sempat bahas soal pentingnya menjaga pikiran. Maka kali ini kita harus memperhatikan ucapan dengan hati-hati. Ada contoh yang menarik di buku ini. Tom adalah seorang tenaga penjual di sebuah perusahaan. Dia memiliki pemikiran kalau dirinya tidak terlalu pandai dalam hal penjualan. Pikiran ini bukan hanya sekali muncul, tapi diulang dalam kesehariannya ratusan bahkan ribuan kali. Dari pikiran tersebut, Tom mulai menggunakan ucapan untuk mendukung pemikirannya. Dia berkata kepada teman dan koleganya kalau dia tidak akan pernah berhasil dalam penjualan, atau kalau dirinya benci saat harus melakukan panggilan penjualan. Kalimat ini seringkali diucapkan, bahkan saat dirinya berbicara sendirian. Hingga akhirnya, ucapan ini memperkuat keyakinannya bahwa dia tidak akan berhasil dalam penjualan, dan bahwa dia tidak akan menghasilkan uang yang banyak. Karena Tom tidak percaya dengan kemampuannya dalam menjual, dia pun melakukan sedikit tindakan atau melakukan kegiatan yang tidak produktif. Hal ini lalu berujung pada performa kerjanya yang sangat buruk. Inilah contoh dari kekuatan ucapan. Apa yang kamu ucapkan tentang dirimu akan mulai menjadi kenyataan apabila kamu tidak hati-hati. Kamu bisa berlatih untuk menjaga ucapanmu dan memulainya dengan menjawab pertanyaan, "Apa kabar?" Ini mungkin pertanyaan yang kelihatannya sederhana, namun respon yang kamu ucapkan memiliki dampak yang besar. Jeff membaginya menjadi 3 kategori, yaitu positif, mediocre, dan negatif. Kita harus selalu menghindari jawaban negatif, karena hal itu menguras energi kita dan orang-orang di sekitar kita. Kata-kata kita akan mempengaruhi fisiologi kita. Misalnya seperti ini, jika jawaban kita atas pertanyaan apa kabar adalah dalam kondisi buruk, maka seringkali postur dan emosi kita akan mencerminkan respon tersebut. Kategori kedua adalah jawaban mediocre. Ini adalah jawaban seperti ya biasa aja. Orang yang merespon seperti ini akan kehilangan energi mereka, sehingga ini memberikan hasil yang biasa-biasa saja. Sedangkan kategori ketiga adalah respon positif. Ini adalah respon yang dianjurkan oleh Jeff ketika kita menjawab pertanyaan apa kabar dengan jawaban seperti hebat, super sekali, luar biasa, dan sebagainya. Walaupun bagi beberapa orang terdengar agak berlebihan, namun ucapan ini akan membantu dalam meningkatkan kepercayaan diri dan menciptakan pandangan yang positif. Ketiga, cek lingkaran terdekatmu. Ada sebuah ungkapan yang menarik. Kamu akan menjadi bagian dari lingkungan sekitarmu. Pada akhirnya, diri kamu akan menjadi rata-rata dari semua orang yang menghabiskan waktu dengan kamu. Orang yang menghabiskan sebagian besar waktu bersama kita akan menentukan cara pandang dan masa depan kita, karena mereka sangat mengaruhi pikiran kita dan selanjutnya adalah tindakan kita. Jeff membagi ada 2 jenis kategori orang, yaitu orang yang beracun dan orang yang bergizi. Orang yang beracun selalu memikirkan hal-hal negatif. Mereka mencoba menyeret kamu ke dalam lingkaran mereka. Mereka memberitahu kamu tentang semua hal yang tidak dapat kamu lakukan, dan mereka menyedot semua energi positif dari kamu. Sebaliknya, orang yang bergizi adalah tipe orang yang positif dan suportif. Mereka merupakan orang yang bahagia dan menjalani hidup mereka dengan perasaan sukacita. Dengan berada di dekat mereka, maka kamu akan merasa lebih baik. Coba perhatikan lagi lingkaran terdekatmu. Apakah selama ini lingkaran kamu adalah orang yang beracun atau orang yang bergizi? Pikiran akan menjadi ucapan. Ucapan akan menjadi keyakinan. Keyakinan akan menjadi tindakan. Dan tindakan akan menjadi hasil. Pikiran yang terjaga maka akan memberikan hasil yang luar biasa. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.